yang tadinya tidak ada kuburan, atau tiba-tiba ada kuburan, dan masyarakat nggak tahu menahu tentang asal-usul kuburan itu, tiba-tiba langsung kasih patok, dibangun, dikijing, dan direkomendasikan ke masyarakat untuk tahlil di situ, yasin di situ. Nah, akhirnya ya kebongkar semua, Mas. Mulai dari Brebes, dari Tegal, sampai ke Winungan, Pasuruan, di seluruh Indonesia, di Bali, dan lain sebagainya. Itu kalau didata itu banyak sekali loh, Mas. Ini kan sebenarnya juga perlu mendapatkan perhatian dari Menteri Agama atau MUI loh, Mas. Nah, tapi sampai detik ini MUI dan Menteri Agama kan tidak ada yang bicara, Mas. Ormas-ormas besar juga nggak ada yang bicara. Tidak adanya tanggap cepat dari elit, baik di elit pemerintah, di elit agama, non-agama, ormas, dan tokoh-tokoh besar agama. Tidak adanya cepat tanggap merespon fenomena pemalsuan makam, pembelokan sejarah, dan kapitalisasi nasab, perbudakan spiritual dan sebagainya, itu karena mereka lebih menjaga relasi elitisme saja sebenarnya, Mas. Ingin menjaga relasi elitisme karena mungkin dianggap permasalahan masyarakat kecil dianggap permasalahan biasa. Baca riset-riset ilmiah yang dikeluarkan oleh ulama Yaman, ulama-ulama dunia, baik sejak Ibnu Khaldun sampai sekarang ini, dikumpulkan semua itu dan dikaitkan dengan perilaku antara kontradiksi perilaku di luar dirinya dengan justru apa yang menjadi kewajiban moral universal manusia. Itu sejahat-jahat orang itu, Mas, itu setidaknya menghormati kewajiban moral universal, Mas. Ini ada orang mengaku cucu Nabi misalnya, tapi tidak memberikan penghargaan kepada kewajiban moral universal. Di Rembang itu ada, Mas, saya nggak perlu menyebut namanya. Ada seorang preman, memang nakal, ngomong sama saya terus terang, Kang Obed, meskipun saya ini nakal, dalam tanda kutip saya nggak perlu menyebut bentuk nakalnya apa dan namanya siapa. Dia menyampaikan, meskipun saya nakal Kang Obed, tapi anak-anak saya harus santri semua, harus mondok semua. Kalau bisa ada yang hafal Quran dan pintar ngaji kitab. Nanti setelah itu kuliahnya yang tinggi semua, gitu loh Mas Charlie. Bahkan anak saya itu nakal, Kang Obed. Tapi kalau anak saya ngomong jelek, langsung saya tapuk mulutnya, gitu. Anak saya ada menyebut nama hewan, saya tapuk mulutnya. Nah, ini ada orang ceramah agama yang diomongkan nama-nama kebun binatang misalnya, Mas. Ini kan kontradiksi, Mas. Ceramah agama, tapi yang muncul justru ungkapan-ungkapan yang sangat tidak agamis, katakan begitu. Ini ada preman mengaku nakal, tapi anaknya ngomong jelek itu dimarahi loh, Mas. Misalnya. Ini artinya apa? Artinya sejahat-jahat manusia itu sebenarnya kalau kembali kepada fitrahnya, dia akan menghargai, akan berpegang, akan punya niat tentang arti pentingnya kewajiban moral universal itu, Mas. Lah, tetapi karena fenomena berkecamuk ini luar biasa, sampai ada orang berani membelokkan makam, mengaku-akukan makam ini itu sebagai sosok wali dan sebagainya. Ini kan luar biasa. Di sekitar masyarakat Rembang itu, Mas, ada orang nakal di mana-mana ada. Saya ketemu orang nakal di Rembang, itu nggak pernah bohongi masyarakat kalau itu makam keramat dan lain sebagainya. Ini kan kita jadi miris, Mas. Mirisnya apa? Kok tega sekali orang yang sudah ditokohkan,
dengan dasar mendapatkan alamat kalau kuburan ini itu adalah wali ini, wali ini, wali ini. Kemudian dia merekomendasikan untuk diramekan, padahal tidak tahu sejarah dan asal-usul makam itu. Terus akhirnya banyak masyarakat ikut datang di situ. Ini kan miris kita, Mas. Dan nanti ada konsekuensi-konsekuensi yang berhubungan dengan sosok itu. Terkait antara makam yang ditemukan orang itu, kontribusinya setelah diramekan terhadap orang yang menemukan makam itu kan ada konsekuensi capital, Mas, yang luar biasa misalnya. Kok tega maksud saya? Tega. Jadi apa? Dan itu marak sekarang ini, Mas. Makanya ada yang ngomong sama saya, Kang Ubed, diskursus nasab sekarang ini sudah tidak rame ya, Kang. Loh kenapa? Yang kamu ketahui apa? Yang rame marah ini diskusi apa tentang makam, Kang, pembilukan makam. Terus temuan-temuan makam yang tidak tahu asal-usulnya, pembilukan sejarah, terus pembangunan rumah, bangunan-bangunan yang megah di pemakaman umum. Ramai ya, Kang? Iya, tapi coba kalau nggak ada diskursus nasab sebelumnya, kalian nggak akan ada yang berani. Umat Islam nggak ada yang berani. Karena takut dulu dengan siapa yang memberikan rekomendasi pemalsuan itu, Mas, misalnya. Nah, sekarang ini nggak peduli siapapun yang memberikan rekomendasi pemalsuan itu, kalau memang real di sebuah kawasan yang tadinya tidak ada kuburan atau tiba-tiba ada kuburan, dan masyarakat nggak tahu menahu tentang asal-usul kuburan itu, tiba-tiba langsung kasih patok, dibangun, dikijing, dan direkomendasikan ke masyarakat untuk tahlil di situ, yasin di situ, akhirnya ya kebongkar semua, Mas. Mulai dari Brebes, dari Tegal, sampai ke Winungan Pasuruan, di seluruh Indonesia, di Bali, dan lain sebagainya. Itu kalau didata itu banyak sekali loh, Mas. Ini kan sebenarnya juga perlu mendapatkan perhatian dari Menteri Agama atau MUI loh, Mas. Nah, tapi sampai detik ini MUI dan Menteri Agama kan tidak ada yang bicara, Mas. Ormas-ormas besar juga nggak ada yang bicara. Maka di beberapa komentar itu pernah saya membaca, atau ada yang nelpon sama saya sendiri, Kang Ubed, yang mengapa yang meluruskan makam bicara nasab nggak ada yang kiai-kiai besar, nggak ada pejabat, malah justru orang-orang kecil gitu. Jawaban saya sederhana, Mas Charlie. Ya memang, karena masyarakat kecil yang jadi korban, masyarakat kecil yang akhirnya ikut bicara. Gitu. Sebenarnya bukan persoalan kecil atau besarnya kategorisasi sosiologis yang sampean ungkapkan. Ini persoalan kesadaran. Persoalan kesadaran dan persoalan ruang aktivitas yang memang langsung bersentuhan dengan masyarakat luas, Mas. Kalau orang di kantor kan nggak sempat, kalaupun ziarah kubur kan nggak sesering masyarakat yang kesibukannya tidak di kantor. Pejabat itu kalaupun di kuburan itu kan mungkin kalau pas diundang atau pas ada momentum-momentum hari-hari besar Islam atau apa. Masyarakat kecil itu kan sering, Mas. Hampir 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali ada yang ke makam orang-orang yang recommended oleh tokoh-tokoh tertentu itu. Sehingga dengan maraknya rekomendasi terhadap makam-makam yang tidak jelas asal-usulnya, dan di situ ada sebuah hal-hal lucu, keanehan-keanehan dan lain sebagainya, akhirnya masyarakat kan mikir, Mas. Karena fenomena ini berada di tengah masyarakat secara langsung, ya masyarakat langsung yang berbicara. Kalau sudah masyarakat yang berbicara kan nggak ada kategorisasi masyarakat yang profesor, masyarakat yang doktor, masyarakat yang menteri, atau yang bupati, atau masyarakat yang gubernur, atau masyarakat yang jenderal, atau masyarakat yang
kategori status-status sosial lainnya, kan nggak ada status lagi. Kalau udah bisa masyarakat, ya masyarakat umum. Itu. Justru saya mempertanyakan ulang, mengapa orang-orang yang punya power dalam konteks kebijakan, baik dalam kebijakan sistem pemerintahan, di tengah sistem pemerintahan, maupun kebijakan di tengah organisasi sosial keagamaan, atau tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat, mengapa tidak berbicara secara kompak untuk menyelesaikan masalah ini? Karena mereka nggak bersentuhan langsung, Mas. Mereka itu lebih bertahan dalam suasana jejaring relasional sesama kelompok elit, menurut saya, Mas. Nah, jadi tangkasan, ketidakcermatan, ketidaksegapan, ketidakcepatan, tidak adanya sikap tanggap cepat, katakan begitu. Tidak adanya tanggap cepat dari elit, baik di elit pemerintah, di elit agama, non-agama, ormas, dan tokoh-tokoh besar agama. Tidak adanya cepat tanggap merespon fenomena pemalsuan makam, pembelokan sejarah, dan kapitalisasi nasab, perbudakan spiritual, dan sebagainya, itu karena mereka lebih menjaga relasi elitisme saja sebenarnya, Mas. Ingin menjaga relasi elitisme karena mungkin dianggap permasalahan masyarakat kecil dianggap permasalahan biasa, permasalahan yang dianggap mungkin tidak signifikan untuk jaringan relasi antar elit itu, Mas. Tapi pertanyaannya, kalau nggak ada yang kasihan terhadap masyarakat kecil yang menjadi korban kapitalisasi nasab, masyarakat kecil yang menjadi korban rekomendasi makam-makam palsu, masyarakat kecil yang menjadi korban hegemoni relasi kuasa yang tidak seimbang yang ditimbulkan oleh kehendak kuasa kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama misalnya, kalau nggak ada yang peduli, yang kan kasihan masyarakat kecil, yang jadi korban ujung-ujungnya kan masyarakat kecil.